Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Padahal dua partai ini tergabung dalam 3 fraksi oposisi yang mengusulkan hak angket. Namun dalam rapat paripurna hanya PDIP, PKS, dan PKB yang lantang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, mengungkap alasannya diam dalam rapat DPR. Meski diam, ia mengaku tetap siap menggulirkan hak angket. Partai Nasdem pun disebut masih menunggu persetujuan dari semua fraksi. Sugeng juga mengatakan partainya masih menunggu hasil rekapitulasi suara KPU. Sementara Sekretaris Fraksi P3 DPR Ahmad Baidowi juga mengungkap pihaknya diam dalam rapat paripurna. Menurutnya P3 masih belum bersikap soal hak angket kecurangan pemilu 2024. Ahmad Baidowi mengaku akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu. Pasalnya ia tidak akan membuat keputusan sendiri mengenai hak angket, terlebih saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna. Pria yang akrab disapa Awik ini berjanji pihaknya akan segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan pemilu 2024. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memberikan jawaban soal tawaran masuk Kabinet Prabowo Gibran, namun dirinya tidak memberikan jawaban yang tegas soal tawaran tersebut. Hal tersebut disampaikan Susi Pujiastuti dalam akun X pada Selasa 5 Maret. Susi pun mengomentari pemberitaan di sebuah media soal tawaran gabung Kabinet Prabowo Gibran. Media tersebut memberitakan soal penolakan Susi Pujiastuti gabung menjadi Menteri Prabowo Gibran jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Lantas Susi menyebut berita tersebut tidak benar atau hoax. Ia pun meminta kepada wartawan agar menulis berita dengan mendengarkan kembali rekaman wawancaranya. Menteri Kelautan dan Perikanan ini meminta agar wartawan menyimak lebih baik pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Adapun sebelumnya Susi memang sempat diwawancarai oleh wartawan pada Senin 4 Maret. Dalam wawancara itu seorang wartawan bertanya apakah Susi sudah mendapat ajakan untuk bergabung ke Kabinet Prabowo Gibran. Menanggapi pertanyaan tersebut, Susi lantang mengatakan tidak sembari tertawa dan meninggalkan wartawan. Lantas jawaban tidak tersebut yang dinilai sebagai penolakan Susi gabung ke Kabinet Prabowo. Namun hingga saat ini Susi belum memberikan jawaban apakah dirinya berkenan menjadi Menteri Prabowo Gibran. Mantan Direktur Bank Jateng Supriyatno menjadi sorotan seusai dilaporkan ke KPK bersama Ganjar Pranowo soal kasus dugaan gratifikasi. Rupanya Supriyatno dan Ganjar memiliki kedekatan, terlebih keduanya merupakan alumnus dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Lantas inilah rekam jejak dari Supriyatno. Dikutip dari surya.co.id, Supriyatno menyandang gelar sarjana ekonomi serta doktor ilmu ekonomi manajemen dari UGM. Adapun diketahui Ganjar juga alumnus UGM hingga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni UGM atau KAGAMA dalam 2 periode pada 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Supriyatno menjadi Dirut Bank Jateng seusai Ganjar menang Pilkada Jateng pada 2013 silam. Ia baru resmi menjabat di posisi tersebut sejak 26 April 2014. Namun pada Agustus 2023, Supriyatno mengundurkan diri sebagai Dirut Bank Jateng dengan alasan ingin adanya estafet kepemimpinan di tubuh Bank Jateng. Supriyatno pun membawa Bank Jateng mengalami banyak kemajuan selama 9 tahun masa jabatannya. Pasalnya aset Bank Jateng meningkat hampir 3 kali lipat selama 9 tahun. Bahkan Bank Jateng mendapat penghargaan dari berbagai pihak yang independen. Lantas kini Ketua Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Supriyatno beserta Ganjar Pranowo ke KPK. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Mantan Direktur Bank Jateng Supriyatno dilaporkan bersama Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan kasus gratifikasi. Rupanya Supriyatno memutuskan mundur dari jabatannya pada 2023 yang seharusnya masih menjabat hingga 2026. Alasan Supriyatno mundur dari jabatannya demi kaderisasi dan sudah disetujui oleh Ganjar Pranowo.
Dikutip dari Tribun Banyumas, Supriyatno mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bank Jateng terhitung sejak 7 Agustus 2023. Pada awal Mei 2023, Supriyatno telah terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri. Padahal semestinya masa jabatan Supriyatno baru berakhir pada 2026 mendatang. Ganjar Pranowo pun menyetujui pengunduran diri dari Supriyatno, terlebih saat itu Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus pemegang saham pengendali dari Bank Jateng. Alasan Supriyatno mengundurkan diri demi kaderisasi, selain itu ia mengaku perlunya estafet kepemimpinan di tubuh Bank Jateng. Supriyatno pun berterima kasih kepada pemegang saham atas amanah dan kepercayaannya. Diketahui sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Supriyatno beserta Ganjar ke KPK. Keduanya dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Gentlemen, insya Allah, I will be inaugurated in October 20th. Capres Prabowo Subianto meyakini dirinya akan dilantik menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Lantas Prabowo sudah mulai mencari jajaran pembantunya di tingkat eksekutif maupun tataran di bawahnya. Hal itu dibuktikan saat Prabowo meminta masukan nama yang pantas menjadi Dirjen Pajak. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum pada Selasa 5 Maret. Prabowo pun percaya dirinya akan dilantik menjadi Presiden Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Lantas Prabowo menyinggung soal rasio perpajakan di Indonesia baru mencapai 10%, artinya lebih kecil dibandingkan negara tetangga, yaitu Malaysia di angka 16%. Sehingga Prabowo meminta rekomendasi kepada beberapa menteri Indonesia yang hadir dalam acara tersebut. Adapun para menteri itu ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi hingga Khatib Basri. Prabowo pun meminta saran nama yang bisa dijadikan Dirjen Pajak. Di satu sisi, Erick Thohir mengaku terkejut saat Prabowo meminta rekomendasi nama-nama untuk dijadikan Dirjen Pajak. Erick mengaku tak tahu menahu soal pemberian rekomendasi nama-nama untuk posisi Dirjen Pajak itu. Di satu sisi, dia menilai bahwa karakter Prabowo memang terkesan apa adanya. Nasdem dan P3 tidak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Menanggapi sikap tersebut, pengamat menilai masih ada keraguan di dalam partai tersebut. Bahkan pengamat menilai P3 dan Nasdem menunjukkan sikap realistis. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Ia berpendapat solidaritas partai dalam menggulirkan hak angket DPR patut diragukan. Bawono menilai partai pendukung paslon 01 dan 03 akan lebih bersikap realistis dengan menerima hasil pemilu dibandingkan menghabiskan energi politik untuk hak angket di DPR RI. Lantas Bawono menyinggung pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Menurutnya hal itu dapat dilihat sebagai bentuk cerminan dari Partai Nasdem sebagai partai utama pengusung pasangan Capres nomor urut 1 untuk bersikap realistis menerima hasil pemilu 2024, bersikap mencari peluang untuk berkoalisi di pemerintahan Prabowo Gibran daripada berperan sebagai oposisi selama 5 tahun ke depan. Bahkan Bawono menilai bukan tak mungkin langkah Nasdem ini akan diikuti oleh PKB. Ia pun menduga kemungkinan besar Ketum PKB Caimin akan bertemu dengan Jokowi. Sejumlah anggota Dewan dari partai pengusung 01 dan 03 mengusulkan hak angket saat sidang paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Seusai pendapat itu diutarakan, pimpinan DPR RI tak merespon soal usulan hak angket tersebut. Lantas inilah penjelasan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk
khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap, bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.